Assalamualaikum teman-teman yang ada di rumah. Kali ini aku nggak tahu aku mau bikin konten apa. Jadi aku pikir aku pengen ngobrol santai aja sama teman-teman semua tentang serba-serbi praktek bidan mandiri ya tentunya. Karena menurut aku banyak lah yang mau dibahas ternyata ya sama teman-teman semua. Tapi sebelumnya aku itu mau ngucapin makasih ya buat teman-teman yang nggak pernah ketemu sama aku, tapi mau ngedukung aku loh dengan cara subscribe, DM, nonton video aku. Aku itu bener-bener yang terharu banget teman-teman. Wah ternyata aku bikin video, aku sharing-sharing kayak gini, ternyata ada yang suka ya. Selain ada yang suka ya, ternyata ada yang lebih suka lagi. Ya Allah, itu sebuah seneng lah aku lah intinya. Kita ngobrol santai aja ya teman-teman. Jadi dulu tentang alat kesehatannya. Dulu itu alat yang aku punya waktu pertama kali aku buka praktek ya. Ini pertama kali buka praktek. Aku itu ini alat di luar yang kayak tensi, termometer gitu-gitu ya, bukan yang kecil-kecil gitu. Kalau yang kecil-kecil itu kan memang kita kan udah diwajibkan punya ya semenjak kita kuliah, yang waktu gendal-gendol tas gitu waktu praktek. Ingat nggak? Kita meriksa pasien tasnya di sini. Ya Allah, mahasiswa banget kan? Ya Allah, itu kita udah punya lah ya, wajib. Nah, peralatan pertama kali yang aku punya adalah kasur periksa, etalase sama meja. Nih, aku tunjukin ya teman-teman. Etalase, kasur sama ini nih meja yang aku tempatin. Itu adalah barang-barang yang aku punya pertama kali pas jreng-jreng aku buka praktek. Kalau yang lain-lain teman-teman banyak yang harus dibeli, tapi teman-teman nggak usah mikirin itu dulu ya. Kita ngobrolin yang awal-awal dulu. Itu yang aku punya. Tapi di situ aku tetap punya impian teman-teman. Aku punya impian. Kata Wirda Mansur sih, kalau misalkan kita punya impian, ya we have to dream, pray, and action. Aku juga punya impian. Aku berdoa dan aku action. Aku berusaha gitu. Berusaha yang aku bisa, insya Allah nanti Allah bantu kok, jadi nggak usah khawatir. Kayak misalkan dulu juga kalau misalkan ya teman-teman, ayah aku ataupun teman-teman yang punya impian, kalau misalkan kita nggak diucapkan, doa itu harus diucapkan menurut aku ya. Kalau misalkan nggak diucapkan dan kita nggak action sesegera mungkin, itu impian itu hanya terkurung di otak aja, dan sampai kapanpun, sampai tahun berapa itu nggak akan terrealisasi menurut aku loh teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman itu punya mimpi, ucapkan. Kalau perlu teman-teman gambar tempat praktek sebisa mungkin, ada bidannya, ada dokternya. Habis itu teman-teman actionnya apa nih? Apa yang bisa aku lakukan? Kalau misalkan teman-teman itu belum daftar anggota IB aja dulu ikut. Yang terkecil kan, maksudnya yang gampang gitu. Habis itu teman-teman bisa magang nggak? Kalau misalkan bisa magang di mana aja, magang aja. Itu salah satu ikhtiar kita, salah satu usaha kita untuk menuju ke sana, menuju ke impian kita gitu. Jadi nggak usah berpikir, bidan sobah udah buka praktek, udah punya alat ini, itu yang mahal-mahal. Terus teman-teman berpikir bahwa itu tuh langsung gitu. Enggak, itu butuh proses gitu. Terus gimana sih kalau misalkan ada orang yang memandang sebelah mata diri kita? Pasti ada dong. Kalian mau buka praktek, kalian baru ngucap impian teman-teman, aku mau buka praktek, itu aja ada yang mendukung. Iya, ayo buka praktek, gini-gini, ada yang mensupport, ada juga yang nggak mensupport gitu. Ada yang, ayolah buka praktek, semangat ya, sukses selalu, yang harus kamu lakukan ini. Tapi ada juga kan orang yang buka praktek, kamu mau buka praktek, sekarang kan banyak BPJS, banyak ini itu, nanti kamu nggak laku loh, ada ya yang kayak gitu.
Kalau menurut aku untuk menyikapi orang-orang seperti itu, kalau dulu sih memang iya aku ngedrop, aku ngedown dan aku langsung ya udahlah tutup aja kayak gitu. Untungnya ada orang-orang yang baik yang memberikan support dan aku lebih memilih orang yang membawa aura positif daripada aku mengikuti orang-orang yang berpikiran negatif gitu. Aku lebih cenderung memikirkan oh iya orang-orang yang positif yang ngedukung aku aja ada kayak gitu, yang ternyata pasien aja ada kayak gitu, aku mau terusin. Yang aku ingat selalu adalah aku ingin melakukan apa yang aku suka. Sekarang ya teman-teman, di pikiran aku adalah aku ingin melakukan apa yang aku suka. Kalau misalkan aku nggak suka, aku nggak usah dilakukan apa yang kamu tidak suka. Ini yang namanya hidup. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ibarat warna, ada hitam, ada putih, ya kan? Kalau misalkan warnanya hitam semua, kan nggak seru. Pasti ada hitam, ada putih. Kita tergantung mau milih yang mana, mau negatif atau positif. Kalau aku sih, aku sekarang tidak memperdulikan yang negatif sih. Untuk apa? Untuk apa memikirkan orang-orang yang tidak terlalu berpengaruh untuk kesuksesan kita nanti? Untuk apa? Itu percuma. Nggak usah ngedown. Bidan banyak, terus untuk sukses dan tidaknya, berhasil atau tidaknya, itu tidak ditentukan oleh umur, tidak ditentukan oleh dia anak siapa, dari mana, suku, ras, dan segala macam. Yang berpengaruh adalah rezeki dan keberuntungan. Menurut aku gitu sih. Rezeki dan keberuntungan itu tidak memihak ras manapun. Kalau misalkan kita mau berusaha, bisa aja. Iya, gitu. Jadi nggak usah dengerin orang-orang yang tidak terlalu penting di kehidupan kamu. Soalnya kalau misalkan kamu jatuh, emang dia mau nolongin? Enggak kan? Lakukan apa yang kamu suka. Dan pikirnya gini, SIPB itu emang susah. Kadang ada yang ngedrop juga mau ngurus SIPB tuh udah ngedown duluan karena stigma ngurus surat izin praktek itu susah. Itu stigma negatif yang sudah tertanam gitu, susah. Aku akui ya teman-teman, emang yang namanya SIPB itu ngurusnya susah banget gitu ya, ribet, butuh menguras tenaga dan lain-lain. Tapi yang namanya susah itu bukan berarti kita tidak bisa. Susah itu bukan berarti kita tidak bisa. Kita melihat orang-orang yang ada di atas kita yang buka praktek, buka klinik, lah kok bisa ya kan? Dia bisa. Lah kenapa aku enggak kayak gitu? Kita sama-sama kok bisa berjuang. Emang dia dulu yang punya klinik besar, emang dia dari dulu punya uang? Enggak. Emang dia dulu yang punya rumah sakit terus langsung punya rumah sakit gitu? Enggak juga. Aku yakin orang yang punya klinik besar, rumah sakit besar, awalnya juga dari nol teman-teman. Mereka itu berusaha dan Allah bantu. Karena mereka itu punya impian. Suatu saat aku punya rumah sakit. Dan mereka itu berdoa semoga punya rumah sakit gini. Terus dan mereka itu berusahanya buka praktek dulu kan kecil-kecilan, terus buka klinik, setelah buka klinik terus berkembang menjadi rumah sakit kayak gitu. Jadi nggak usah berpikir oh dia punya rumah sakit nih pasti langsung punya uang. Nggak usah seperti itu karena hidup itu butuh proses teman-teman. Pokoknya kalau kita punya impian, berdoalah dan berusaha. Dream, pray, and action. Itu yang harus diingat. Susah bukan berarti tidak bisa dan lakukan apa yang kamu suka. Jadilah dirimu sendiri agar kamu bahagia. Nggak usah menjadi diri orang lain. Gitu. Mungkin itu aja ya teman-teman video dari aku tentang serba-serbi buka praktek bidan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Aku senang berbagi dengan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah, wassalamualaikum.